Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa kembali sama saya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat saja. Oke, pada hari ini kita akan Pagi, Pak. kita akan memasuki materi yang baru. Sebelumnya kita telah menyelesaikan beberapa materi yang sudah kita bahas dan sudah kita pelajari bersama-sama. Dan setelah itu kita kemarin itu juga mengadakan PTS dan hasilnya ya lumayan memuaskan. Ya, jadi pada pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak silakan menyiapkan buku cetak agama Katoliknya masing-masing. Oke, jadi ada buku di atas meja, terus buku PS-nya silakan dipersiapkan. Oke, anak-anak langsung buka halaman 81. Halaman 81 itu buku cetak yang ini yang lama nih, buku cetak yang lama. Kalau yang barunya itu halaman 101. Kalau yang baru 101, buku yang baru 101, buku yang lama halaman 81. Oke, jelas ya? Lama 81, yang baru halaman 101, buku cetaknya. Pelajaran 9 ya, Pak? Apa? Pelajaran 9, betul. Pelajaran 9. Pelajaran 9. Ya, bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Pada pagi ini kita akan memulai dengan pelajaran yang baru tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Nah, pelajaran hari ini sebenarnya sudah kita mulai singgung, sudah mulai kita bahas sedikit demi sedikit dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dari kisah Nabi Musa, terus Nabi Amos, terus beberapa pelajaran-pelajaran yang kemarin setelah kita bahas kemarin. Membahas mengenai bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Mungkin anak-anak, mungkin ya sedikit dari kalian mungkin ada yang tahu mengenai kisah dari bangsa Israel memasuki tanah terjanji yang dipimpin oleh Yosua sendiri. Yang dipimpin oleh Yosua sendiri. Nanti kita akan masuk pelajaran ini dan lebih mengarah itu kepada apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk dalam memasuki tanah terjanji. Kemudian, siapa yang membantu bangsa Israel selama mereka keluar dari bangsa Mesir sampai mereka memasuki tanah terjanji, yang tentunya nanti akan dipimpin oleh Yosua sendiri. Terus apa sih yang dijanjikan oleh bangsa Israel? Apa sih yang dijanjikan oleh Allah sendiri kepada bangsa Israel? Nah, nanti kita akan sama-sama mengulas kembali, mempelajari sedikit demi sedikit tentang konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Oke. Ada yang nggak bisa masuk, Pak? Ada yang bisa masuk, sinyalnya kayaknya. Mungkin sinyal. Oke. Lanjut. Dalam pelajaran pada pagi hari ini pula ada 3 tujuan pembelajaran yang wajib dan harus anak-anak ketahui untuk bisa mengarahkan anak-anak mengetahui sedikit demi sedikit tentang konsep pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, bagaimana anak-anak harus mampu memahami kisah bangsa Israel menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Nabi Yosua. Di bawah pimpinan Nabi Yosua. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, bagaimana pula anak-anak bisa makin memahami kesetiaan Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yosua. Jadi Nabi Yosua ini menjadi tokoh utama ya dari pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Halaman berapa, Pak? Oke, halaman 101. Untuk buku cetak yang baru, yang lama itu halaman 81. Oke, lanjut. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, anak-anak harus bisa menemukan sikap-sikap yang tepat dalam menanggapi kebaikan Allah dalam hidup kita masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa menemukan kebaikan Allah yang bisa
menjadikan sebuah berkat tersendiri bagi kita dan juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terus kita lanjut. Untuk buku yang baru kita lompat ke halaman 103. Untuk buku yang lama masih tetap pada halaman yang sama. Oke. Selama pembelajaran pada pagi hari ini, pasti kita akan memberikan sebuah latar belakang tentang apa yang harus kita pahami dan apa yang harus kita bisa jelaskan nantinya kepada orang lain tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Sebenarnya ini bukan sebuah sebuah cerita yang orang-orang semua baru ketahui, tapi ini sudah menjadi hal yang familiar ya, terlebih khusus anak-anak yang sudah mengikuti bina iman tentunya pasti sudah pernah mendengarkan kisah seperti ini. Oke. Berabad-abad ya, selama 40 tahun tentunya, bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Yehuwa menjanjikan negeri bangsa Israel itu kepada keturunan Abraham. Dan di bawah kepemimpinan Yosua pada saat itu, bangsa Israel siap merebut tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh bangsa Yosua kepada bangsa Israel. Allah sendiri telah memutuskan bahwa orang Kanaan layak untuk dibinasakan. Nah, nanti ada bacaan kitab suci mengenai kisah ini. Ini sangat bagus. Mereka pula pada saat itu memenuhi bangsa Israel dengan ya bisa dikatakan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak baik pada saat itu. Misalkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, menyimpan dari agama, dan juga menolak yang namanya iman. Jadi pada saat itu pula kota-kota Kanaan yang ditaklukkan oleh bangsa Israel sendiri harus dimusnahkan. Karena tadi bahwa banyak kecenderungan perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan pada saat itu. Sehingga Yosua mengutus anak buahnya untuk melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan pada saat itu. Nah, jadi yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan pada saat itu ya tentunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Nah, itu mengenai gambaran singkat atau latar belakang singkat tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita kemudian lanjut kembali ke halaman 82. Halaman 82. Untuk buku cetak yang lama ya, untuk buku cetak yang baru halaman 104. Yang buku yang baru itu halaman 104, buku yang lama itu halaman 82. Oke. Untuk bacaan ini masing-masing dari kalian Bapak akan tunjuk ya sesuai dengan layar Zoom yang Bapak lihat saat ini. Jadi masing-masing orang itu satu paragraf. Oke, bacanya bagian A ya, tentang mendalami pengalaman hidup, halaman 82 buku yang lama, halaman 104 buku yang baru. Jadi Bapak akan tunjuk satu-satu dari kalian untuk membaca tentang kisah ini, rindu pada kampung halaman. Oke, kita mulai. Bapak mulai dari Carla. Ayo Carla, kita silakan baca paragraf pertama. Ayo Carla, halaman 82. Buku yang lama, buku yang baru halaman 104. Rindu pada kampung
20 tahun lalu saya meninggalkan Indonesia. Banyak hal saya alami, perasaan susah, senang, dan sengsara telah saya rasakan. Namun demikian, semua tantangan tersebut saya anggap sebagai pendewasaan diri, menghibur diri, mungkin. Tetapi saya benar-benar tidak mengerti mengapa akhir-akhir ini tiba-tiba ada kerinduan yang sangat kuat timbul dan pikiran saya kepada kampung halamanku di Tapanuli, Tanah Batak, tanah bangsaku. Oke, stop Carla, sampai di situ aja. Oke, terima kasih Carla. Lanjut, Owen. Paragraf berikutnya, Owen. Pak, saya mau. Pak, tadi saya blue screen di laptop, jadi saya ganti ke HP. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, Owen. Silakan, Owen. Halaman Suaranya. paragraf berikutnya, Owen. Mungkin karena sudah lama saya tidak pernah ke sana. Mungkin karena pesan orang tua saya belum meninggal, bahwa saya jangan dapat mengingat kenangan di sana. Saya tidak lahir di sana. Saya tidak pernah tinggal di sana. Bahkan saya tidak terlalu sering berkunjung ke sana. Tetapi saya sangat terinspirasi oleh orang-orang Yahudi tetangga saya yang tinggal di Jerman. Mereka pun tidak pernah pulang ke Israel karena sudah tidak ada lagi anak saudara yang mereka kenal di sana. Bahkan mereka sudah tidak bisa berbahasa Israel atau Ibrani. Namun demikian mereka akan bangga mengatakan bahwa mereka orang Yahudi, sama juga dengan orang-orang keturunan Italia di Amerika. Mereka bangga ketika bilang bahwa mereka Italian American. Oke, Owen. Terima kasih, Owen. Oke, kita lanjut. Sama-sama. Silvania Feviana. Inilah awal saya berselancar di dunia maya ini, mencari setiap informasi yang ada hubungannya dengan Batak. Dari mulai hanya membaca komen saja, sampai memberanikan diri menuliskan komen di beberapa blog halak kita. Sambil, oh ya, beruntung sekali saya masih bisa berbahasa Batak. Walau kadang mungkin akan terdengar kaku kalau berbicara langsung. Tetapi melalui tulisan, saya rasa semua itu bisa tertutupi. Dan pada saat yang sama, saya berusaha cari tahu tentang perblogan ini yang sangat asing sekali buat saya, karena bidang saya adalah regional practice. Meskipun kita menggunakan beberapa technical software, tetapi semuanya hanya technical communication seperti Siemens, S7, ABB, AC 1000. Dan dari semua keinginan dan keberanian yang ada, saya mencoba melalui blog ini. Dengan kerendahan hati, saya memohon saran-saran dari saudara-saudaraku untuk memperbaikinya. Dan saya berjanji untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Oke, terima kasih banyak, Silvania.
Setelah anak-anak yang baik yang sudah membacakan teman-temannya, baik yang sudah membaca di tempatnya masing-masing, kita lihat bahwa kisah ini merupakan sebuah kisah tentang rindu pada kampung halaman, di mana ada seorang perantau yang bekerja di luar, bahkan di luar negeri, yang kemudian pula tetap tidak lupa akan kampung halamannya, dan tentunya tidak lupa akan adat istiadat serta budaya, bahkan bahasa yang menjadi sebuah ciri khas dan juga identitas bagi orang tersebut. Nah, sama halnya seperti kita. Jika kita pada suatu saat nanti ya, kalau misalkan anak-anak yang nanti suatu saat menyelesaikan sekolah menengah ke atas, SMA atau SMK, kemudian melanjutkan kuliahnya ke universitas tinggi. Nah, tentunya pasti ada, mungkin saja ada anak-anak yang lanjut ke tempat lain, mungkin ada yang di kota lain, mungkin ada yang di negara lain. Nah, itu saja bisa menjadi sebuah hal yang menjadi tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Nah, begitu banyak anak-anak yang sekarang ini yang tentunya mengambil sebuah keputusan untuk kuliah di luar, baik itu mereka melalui beasiswa atau mereka karena keinginan atau niat mereka untuk kuliah di tempat lain. Hal ini juga membuat kita merasa bahwa di luar sana ketika kita merantau ya, atau ketika kita kuliah di tempat lain nantinya, pasti muncullah rasa di mana kita ini akan hidup sendiri. Bagaimana pula kita akan mengatur diri kita sendiri. Bagaimana pula kita harus berjuang sendiri. Nah, jadi secara lebih khusus bahwa kita akan melakukan segala rutinitas kita, segala aktivitas kita dan kehidupan kita nantinya di saat kita merantau nanti dengan cara sendiri. Nah, yang dikatakan apa? Yang lebih biasanya orang katakan adalah hidup mandiri. Nah, itu. Ketika suatu saat nanti ya, anak-anak semua memiliki jalannya masing-masing, pasti akan muncul bahwa wah kapan ya saya pulang ya. Pasti anak-anak juga memiliki ya kampung yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang di Medan, mungkin ada yang di Jogja, Surabaya, Semarang, mungkin ada yang dari Kalimantan juga, atau mungkin saja anak yang dari Riau atau ada yang dari Belitung dan lain sebagainya. Tentunya muncullah rasa kerinduan bagaimana saya ingin pulang. Nah, itu. Ini contohnya Bapak sendiri deh. Bapak sudah di Jakarta ini dari tahun 2014. 2014 keluar dari kampung Bapak sendiri dari tahun 2014, kuliah terus kurang lebih sekarang Bapak ada di Jakarta ini hampir 6 tahun. Nah, itu. Jadi muncul juga rasa kerinduan saya sendiri untuk mau pulang. Tetapi ketika mau pulang pasti selalu ada banyak tentang atau banyak saya halangan. Misalkan mungkin ada tugas pada saat itu, ada tugas kuliah, mungkin saja ada tugas dari dosen dan segala macam. Dan ketika lulus kuliah pun ya masih sulit juga untuk pulang ya. Tentunya banyak saja juga pertimbangan yang lain, apalagi di saat ini yang corona juga jadi sulit. Nah, jadi muncul juga kerinduan kita sampai-sampai juga orang mengatakan kenapa anak-anak zaman sekarang itu susah untuk pulang ke kampungnya di saat mereka sudah merantau. Bukan karena susahnya yang sebenarnya menjadi kunci. Yang pertama itu bagaimana mereka betul-betul harus siap yang namanya baik itu dari kesiapan diri kita untuk mau pulang kampung, terus apa sih yang bisa kita bawa dari tanah rantau kepada orang tua kita, baik dari sikap, baik itu dari hal-hal yang bisa kita bawa itu merupakan hal-hal yang positif. Dan tentunya membawa hal-hal yang bisa membanggakan untuk orang tua kita. Tuh. Kemudian bagian B, ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut mengenai kisah tadi. Oke, anak-anak, kita akan sedikit membahas mengenai kisah ini.
Dan tentunya semoga anak bisa menyimak apa yang telah dibacakan dari beberapa teman kita, dari Carla, dari si Owen, dan Silvania. Oke. Untuk pertanyaan ini, anak-anak bisa menjawab pertanyaan ini menjawab pertanyaan dari pertanyaan ini, terus anak-anak bisa menjawabnya secara acak. Maksudnya, yang siapa mau jawab nomor 1, silakan siapa yang mau jawab tanpa harus Bapak pilih lagi. Oke? Oke, kita mulai dari pelajaran dari kisah yang kita baca tadi mengenai rindu pada kampung halaman. Pelajaran nomor 1 nih. Pelajaran nomor 1. Berapa lama si pencerita meninggalkan Indonesia? Kan ini kan kisah dari orang ya, jadi dia buat dalam sebuah tulisan atau artikel. Ayo, berapa lama si pencerita meninggalkan Indonesia? Berapa lama? Pertanyaannya apa tadi, Pak? Ada di buku cetak tuh. Bagian B-nya. 20 tahun. 20 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 tahun lebih. Iya, makanya. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih itu, wah, itu bukan waktu yang sedikit sih. Itu merupakan waktu yang sangat lama sih. 20 tahun dia sudah meninggalkan Indonesia. Nah, itu. Kemudian, apa saja yang dialami selama di negeri orang? Pertanyaan nomor 2. Apa saja yang dia alami selama di negeri orang? Perasaan susah, senang, sengsara. Perasaan susah, senang, dan sengsara. Ya. Oke, perasaan senang, susah, terus sengsara. Ya, jadi hal yang pasti dialami oleh orang-orang yang merantau di luar itu tentunya ya seperti itu yang mereka rasakan. Nah, jadi kadang-kadang mereka sulit, kadang-kadang mereka mengalami tantangan, kadang-kadang juga mereka mengalami di mana mereka pada saat itu mungkin saja mereka susah untuk mendapatkan makanan karena di tanah rantau kan segala sesuatunya kan ya bisa terjadi gitu. Nah, itu. Kemudian nomor 3, apa yang dirindukan selama di negeri orang? Apa sih yang dirindukan selama di negeri orang? Apa yang dia rindukan selama di negeri orang? Ayo apa? Apa? Dia rindu di Tapanuli. Iya, dia. Anak Iya. bangsaku. Betul, dia rindu kampungnya di Tapanuli. Iyalah, siapa yang enggak rindu ya ketika sudah lama di tanah rantau, kemudian enggak pulang-pulang, pasti rasa rindu itu untuk pulang kampung itu pasti muncul dan pasti ada. Oke, itu pertanyaan nomor 3 tadi yang sudah dijawab oleh Owen. Oke, nomor 4, mengapa sih yang rindu kampung halaman? Kampung halamannya. Oke. Sudah lama saya tidak pernah ke sana. Iya, karena sudah lama dia tidak ke sana. 20 tahun loh, orang itu tidak ke sana. Yang 1 tahun aja nggak pulang kampung, rasanya kayak gimana, apalagi 20 tahun. Gitu. Jadi ya otomatis pasti ya ngapa ya ke kampung halaman ya tentunya ingat orang tua, ingat keluarga, ingat saudara-saudarinya, ya itu hal yang wajar. Oke.
Anak-anak, ini sekarang Bapak ada sesi sharing nih. Sesi sharing. Kan ini mengenai rindu kampung halaman ya. Nah, tetapi coba anak-anak ceritakan pengalamannya pada saat berpergian jauh dari rumah dan menginap beberapa waktu lamanya. Nah, jadi coba misalkan anak pergi ke Bogor atau mungkin pergi ke Bandung gitu. Nah, terus pergi sama orang tuanya, tapi rindu untuk pulang ke rumah. Misalkan saya rindu hewan peliharaan saya, mungkin saya rindu kamar saya, segala macam. Jadi anak-anak, mungkin siapa tahu ada yang mau sharing, atau ada yang mau membagikan pengalamannya ketika kalian semua pernah di luar kota, atau pernah di luar negeri gitu. Terus ingat kampung halamannya. Ayo, siapa yang berani? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan Ku. Game apa saja yang itu? Apa? Kita sekarang bukan tanya mengenai game. Kita sekarang bertanya mengenai pelajaran. Jadi, hal-hal yang ditanyakan di luar dari game, jangan ditanyakan di sini. Oke. Jadi, jangan ada yang bertanya tentang game di pelajaran ini. Oke, kembali lagi ke materinya. Siapa yang mau membagikan pengalamannya pada saat mungkin ada di antara kalian yang pergi ke tempat lain yang jauh, mungkin keluar kota, terus menginap di sana dalam beberapa waktu yang lama, kemudian rindu untuk mau pulang kembali ke rumahnya. Ada nggak? Belum pernah keluar kota. Pernah, oke. Ya, belum pernah. Ya sudah pernah siapa? Matthew. Ke Bali, Pak. Oke, Matthew Lee. Coba Matthew Lee sharing dulu ke teman-temannya. Saya rindu, Pak, kalau pergi jauh-jauh. Karena kalau di rumah sendiri rasanya lebih enak, Pak. Ada ini semua. Kalau nginep agak bosan sendiri, Pak. Ya, memang. Jadi kita kadang-kadang kalau ya, oke. Ayo Vanessa. Saya pernah pergi. Habis itu saya tidur di sana, tapi nggak ada gurinya, nggak bisa tidur. Jangan juga sama sekali. Iya, pasti. Pandangan. Ya, benar banget, benar. Ya, ibaratnya saya ya, ibaratnya gini. Sebenarnya sih kita jangan, sebenarnya kalau Bapak sendiri ya, tidak jauh-jauh sih. Sebenarnya saya rindu kegiatan belajar mengajar, terus tatap muka, terus anak-anaknya nggak ada kan semuanya di rumah. Nah itu juga bagaimana pasti semua guru tuh rindu ketika berkumpul bersama anak-anak ketika saat di kelas. Atau mungkin ada yang rindu omelannya Bapak Ibu guru, mungkin ada yang rindu tentang tingkah lakunya teman-temannya. Nah itu juga bisa dijadikan sebuah rindu terhadap pengalaman yang telah kita alami. Karena PJJ, ya jadi kita nggak bisa untuk tatap muka. Itu juga merupakan salah satu kerinduan juga ya, yang bisa dijadikan sebuah pengalaman juga dari anak-anak. Oke, kita lanjut kembali. Oke anak-anak, ini Zoom-nya tinggal 5 menit. So, Bapak akan matikan dulu sementara, kemudian kita akan lanjut lagi ke materi melalui Zoom lagi ya. Nah, jadi setelah ini kita masuk ke Zoom lagi. Oke, sabar ya. Ini Bapak. Iya, link yang sama, benar. Link yang sama, oke? Ini personal meeting, Pak. Personal meeting. Iya, betul.